Dunia sepak bola kembali diguncang kabar besar. FIFA secara resmi menyetujui penyatuan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Konfederasi Oseania (OFC) menjadi satu kekuatan baru di bawah satu payung besar, Asia Pacific Football Confederation. Langkah bersejarah ini bukan hanya mengguncang Asia dan Pasifik, tapi juga menggoyang kekuasaan lama yang selama ini dikuasai AFC. Presiden AFC pun dikabarkan terkejut dan kecewa berat. Ini langkah politik FIFA, katanya dengan nada tinggi. Tapi, apakah benar ini murni untuk kemajuan sepak bola, atau ada kepentingan besar di balik layar? Kita mundur sedikit ke belakang. Selama bertahun-tahun, negara-negara di Oseania seperti Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini sering mengeluh soal kesempatan mereka yang kecil di Piala Dunia. Sementara di sisi lain, AFC dengan kekuatan ekonomi Timur Tengah dan Asia Timur mendominasi, baik di bidang kompetisi maupun politik sepak bola. Ketimpangan ini membuat FIFA akhirnya turun tangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut, "Kami ingin semua wilayah punya kesempatan yang adil. Asia dan Oseania harus bersatu." Dan dari sinilah ide penyatuan itu mulai terbentuk. Montage Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia Zona Oseania, wawancara FIFA. Tak banyak yang tahu, tapi proses ini sudah berjalan diam-diam sejak tahun 2023. Pertemuan rahasia dilakukan di Zurich dan Doha antara perwakilan AFC, OFC, dan FIFA. Negara-negara besar seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Selandia Baru menjadi pemain kunci di balik meja. Tapi, dari dalam AFC sendiri muncul penolakan keras. Presiden AFC saat ini, Sheikh Salman Al-Khalifa, merasa keputusan itu akan mengancam dominasi Asia Barat. Ia bahkan sempat melayangkan surat protes resmi ke FIFA, menuduh langkah ini sebagai bentuk pengambil alihan politik terselubung, namun semuanya pecah pada hari ini. Dalam sidang besar FIFA di Kuala Lumpur, diumumkan secara resmi, AFC dan OFC dilebur menjadi satu. Nama barunya, Asia Pacific Football Confederation (APFC). Dengan markas besar tetap di Kuala Lumpur, tapi dengan struktur baru, di mana wakil Oseania akan mendapatkan kursi tetap di komite eksekutif. FIFA juga menjanjikan 4 slot langsung ke Piala Dunia untuk wilayah Asia Pasifik, serta tambahan 2 slot playoff. Negara-negara kecil seperti Tahiti, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon pun kini punya harapan baru. Tapi reaksi dunia sepak bola campur aduk, banyak yang bersorak, tapi banyak pula yang marah. Reaksi publik, media sosial, komentar pelatih dan pemain, map Asia Pasifik menyatu. Presiden AFC, Sheikh Salman, langsung menggelar konferensi pers darurat. Ia menyebut langkah ini tidak konstitusional dan mencederai sejarah AFC. Tapi tekanan semakin kuat. Negara-negara seperti Indonesia, Jepang, dan Australia justru mendukung penuh penyatuan ini. Erick Thohir bahkan dalam wawancara mengatakan, "Kita harus berpikir maju. Ini bukan soal kekuasaan, tapi masa depan sepak bola Asia." Ucapan ini membuat hubungan antara AFC dan PSSI makin memanas. Beberapa media Arab bahkan menyebut Indonesia kini jadi kuda hitam politik FIFA di Asia. Dan yang paling mengejutkan, Australia dan Selandia Baru disebut siap mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia Pasifik 2027. Erick Thohir, konferensi pers AFC, headline, Erick dukung penyatuan AFC, lalu, bagaimana dampaknya bagi sepak bola Indonesia? Pertama, peluang lolos ke Piala Dunia kini jauh lebih terbuka. Karena dengan 6 slot 4 langsung plus 2 playoff, Indonesia bisa bersaing tanpa tekanan seberat dulu. Kedua, kompetisi antar negara akan berubah. Tidak ada lagi Piala Asia dan Piala Oseania. Akan ada turnamen baru bernama Asia Pacific Nations Cup. Turnamen yang rencananya digelar setiap 4 tahun, dan melibatkan 48 negara dari Timur Tengah hingga Pasifik. Ketiga, dari sisi ekonomi dan siaran, potensi keuntungannya luar biasa besar. Bayangkan, sponsor dari Asia, Australia, hingga Pasifik bersatu dalam satu panggung. Tapi tentu, tantangan juga besar. Jadwal padat, perjalanan jauh, dan kemungkinan benturan politik masih menghantui peta Asia Tenggara, pemain Indonesia, simulasi turnamen baru, logo APFC, FIFA menegaskan. Ini bukan akhir,
ini awal dari era baru. Dengan penyatuan ini, FIFA berharap kawasan Asia Pasifik menjadi kekuatan ketiga dunia setelah Eropa dan Amerika Selatan. Tapi pengamat sepak bola menilai langkah ini juga bisa memecah belah. Negara-negara kaya bisa semakin dominan, sementara yang miskin tertinggal. Dan pertanyaan besar pun muncul. Apakah APFC benar-benar untuk kemajuan sepak bola, atau justru menjadi ladang politik baru di bawah kendali FIFA? Satu hal pasti, dunia sepak bola berubah lagi. Asia dan Oseania kini resmi bersatu. Tapi di balik setiap keputusan besar, selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Apakah ini langkah maju bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik? Atau justru awal dari konflik baru di balik layar sepak bola dunia? Waktu yang akan menjawabnya.